Halo semuanya, Flying Oni di sini dan di video kali ini gua akan memberikan beberapa tips dalam gameplay head to head ataupun ranked match. Di sini gua udah meng-highlight beberapa gameplay dan kita akan membahasnya bareng-bareng nih. Di konten kali ini gua menggunakan formasi 352. Bisa dibilang formasi 352 ini adalah formasi andalan yang sekarang gua pakai di head to head ataupun juga di beberapa turnamen match ya teman-teman. Ada beberapa alasan kenapa gue pakai formasi 352 ini. Karena yang pasti gue suka menyerang menggunakan dua striker. Selain itu ada opsi CHM dan juga LM RM. Di sini untuk CHM-nya gue pakai Rivaldo 109 Aqua Inferno dan untuk RM gue menggunakan Olise Thunderstruck. Oke, di sini musuh langsung build up dari Ronaldo ke Cruyff. Ini jujur salah defense ya. Walker gue kenapa gue nggak pencet double tap, jadi bisa langsung segampang itu musuh mencetak gol ke gawang gue nih. Buat teman-teman yang belum tahu, fungsi double tap saat kita nge-defense itu cukup efektif dan enak banget dipakai untuk defense karena pemain kita langsung auto tackle dan rata-rata kalau timingnya pas itu bola akan gampang kerebut. Di sini gue akan melakukan sebuah build up, di mana build up dimulai dari Nuno Mendes, lalu bola gue arahkan ke Van Basten. Niat gue langsung gue oper ke Eusebio dan melakukan swipe ataupun flashing tombol. Tapi sayangnya pemosisian Eusebio di situ kurang optimal, jadi bola lebih duluan di cover ataupun dihalau oleh back musuh. Di sini gue cuman menggunakan analog sebelah kiri karena fungsinya adalah sebatas zoning ataupun marking pemain. Intinya teman-teman, di patch sekarang ataupun di gameplay sekarang FC Mobile, usahakan kalian ngedevnya santai aja. Jadi nggak perlu buru-buru karena bahaya banget, gampang banget berbuah gol untuk musuh. Oke, di sini gue melakukan build up dari Nuno Mendes ke Rivaldo ke Van Basten dan lane change oleh Eusebio. Di sini gue langsung putar balik karena gue tahu musuh akan ngedev dari sisi sebelah kanan pergerakan Eusebio. Skor satu sama sampai dengan di menit 47 ataupun babak kedua sampai sekarang. Satu hal yang menjadi catatan dalam formasi 352 ataupun formasi yang gue pakai akan jauh lebih optimal jika kalian mempunyai pemain di posisi LM dan RM yang pace-nya kencang. Di build up sekarang ini, gua tidak memberikan bola kembali ke Van Basten karena gua sadar Van Basten akan langsung lari maju dan mencari ruang dan menciptakan gol seperti yang kalian lihat sekarang ini, teman-teman. Karena kalian semua sudah tahu pastinya Van Basten di patch sekarang ini kurang enak banget untuk dipakai gocek-gocek ataupun menerobos maju ke pertahanan musuh. Nah, maka dari itu tadi gue memberikan opsi passing kepada Rivaldo bukan langsung ke Van Basten dengan tujuan Van Basten hanya sebagai penerima umpan untuk langsung menembak gol. Satu kelemahan dalam line up 352 gue adalah gue tidak punya opsi LM murni ataupun LW yang bisa menjadi LM. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue menggunakan Matheus Totti. Ini sebenarnya terpaksa, tapi mau nggak mau gue hanya menggunakan Matheus itu sebagai umpan passing ataupun cara untuk membuka ruang dari sisi sebelah kiri. Oke, gameplay kita lanjut. Di sini opsi Nuno Mendes sebagai CDM ternyata tidak terlalu buruk, teman-teman. Yang cukup disayangkan, gue barusan terlalu buru-buru melakukan swipe dengan Rivaldo dan berharap gol. Karena terkadang biasanya di titik seperti itu, player dengan kekuatan kaki ataupun shooting power yang bagus bisa membuahkan gol. Tapi sayangnya gue belum berhasil menciptakan gol tersebut. Dan di match pertama ini gue berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Masuk di match kedua, gue akan meng-highlight sebuah proses defense, di mana ini adalah sebuah trik sebenarnya yang cocok kalian terapkan. Kalian lihat, gue barusan sedikit memajukan kiper. Tujuannya adalah memancing musuh agar langsung shoot, sehingga tidak menemukan titik yang pas untuk melakukan shooting dan rata-rata akan ditepis, teman-teman. Teknik majuin kiper itu sebenarnya udah banyak banget dipakai oleh pro player di luar sana. Dengan tujuan memancing ataupun
memaksa musuh langsung shooting tanpa bersabar sedikit. Tapi di sini ada sebuah tiki taka dari Eusebio ke Rivaldo ke Van Basten, langsung open up fake shot dan langsung melakukan shooting. Sebenarnya ini salah satu pola ataupun pattern goal yang sering gue terapkan di dalam ranked ataupun pola turnamen, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa lihat sebuah tiki taka cepat. Kalian lihat, gue sedikit membelokkan arah Eusebio ke kiri terlebih dahulu. Karena menurut gue, kalau langsung di swipe, rata-rata bola akan terkena kiper dan bisa di-def oleh kiper. Lagi dan lagi menurut gue itu adalah sebuah timing. Karena di kondisi tertentu bisa aja kita langsung melakukan swipe dan gol, tapi untuk kondisi yang tadi, gue sadar posisi kiper musuh sudah duluan maju. Dan kalau gue paksakan, pasti akan kena def oleh kiper, teman-teman. Di sini gue coba melakukan build up dari Matheus ke Rivaldo, tapi sayangnya gue melakukan swipe dan terkena di posisi kaki kiri Rivaldo. Tidak seperti yang gue harapkan, yaitu kaki kanan dari Rivaldo. Karena kalau kalian yang nonton konten shorts gue di situ bilang kalau kaki weak footnya Rivaldo itu hampir sama bagusnya dengan kaki kuatnya. Dan catatan teman-teman, di sini gue melakukan sebuah blunder. Gue terlalu buru-buru tackle, tidak berusaha sabar dan menutup ruang gerak dari striker musuh. Itu dia highlight dari game kedua, dan gue berhasil menang dan kita sekarang langsung masuk ke game yang ketiga. Ini menurut gue match yang cukup intens, teman-teman. Karena ada proses unik yang bernama remontada. Kita lihat bareng-bareng di sini highlightnya. Di sini kalian bisa melihat sebuah proses unik terjadi. Menurut gue nggak melakukan sebuah pelanggaran yang berarti, tapi malah berbuah penalti untuk musuh. Tapi di saat yang bersamaan juga, David De Gea menunjukkan kualitasnya sebagai kiper. Sebuah clearance yang sangat ciamik dari usaha penalti yang dilakukan oleh musuh, tapi kurang hoki. Karena musuh langsung melakukan crossing dan dikonversi menjadi gol melalui sundulan. Sebuah build up kembali terjadi yang dilakukan oleh musuh, dan di sini langsung saja musuh tidak berpikir panjang, langsung melontarkan true pass ataupun crossing yang membuat gua ketinggalan 0-2 sampai dengan paruh waktu babak pertama. Sebuah tips dari gua untuk kalian yang nonton, ketika kondisi tertinggal 0-2 seperti ini, usahakan kalian mengeksplor segala cara untuk dapat menyamakan kedudukan atau minimal membuahkan gol. Karena seperti yang kalian tahu, waktu pertandingan di FC Mobile ini relatif singkat, hanya 5-6 menit. Dan itu saran gue untuk langsung dimaksimalkan. Makanya di sini gue coba untuk langsung melakukan swipe dengan berusaha ataupun berharap gol, tapi belum berhasil. Kembali juga di sini musuh melakukan upaya lofted pass ataupun crossing, namun back gue masih solid dalam menjaga pertahanan. Di sini umpan true pass dari Van Basten kepada Eusebio, dan untungnya gue lebih dulu memencet tombol shooting. Jadi ketika Eusebio berbalik badan, langsung saja dia bisa shoot dan berbuah gol. Dan kondisi sementara 1-2 sampai dengan menit 76. Di sini gue kembali melakukan build up santai ataupun oper-operan pendek. Tapi memang kondisi pertahanan musuh sangat rapat. Maka dari itu gue mencoba untuk melakukan tendangan spekulasi dari Rivaldo dan membuahkan corner kick yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bastoni di corner kick, sehingga menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sampai dengan menit 84 ini, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, musuh sangat ngotot untuk tidak mau berakhir dengan skor imbang. Tapi ada sebuah upaya counter attack dari Eusebio kepada Van Basten. Tapi memang karena sedikit terburu-buru, upaya Basten melakukan shooting gagal. Tapi disinilah momen remontada terjadi. Sebuah upaya corner kick yang langsung dimanfaatkan oleh Walker. Sundulan yang sangat jauh, namun berbuah gol. Sebenarnya jujur gue juga nggak expect dengan proses gol ini. Tapi bisa dibilang hoki ya teman-teman. Sedikit tips juga dari gue ketika kita corner kick, kalian jangan terlalu terburu-buru untuk langsung mengoper ataupun ngetap pemain. Kalau gue pribadi lebih suka untuk sabar dan nahan ataupun melihat pergerakan baru dioper. Dan kita masuk ke highlight match keempat, dan di sini gue melakukan upaya build up dari Rivaldo yang langsung flashing,
Sebenarnya di sini tendangan Rivaldo tidak begitu kencang ya, tapi memang kualitas shooting power dari Rivaldo yang membuat di angle itu bisa berbuah gol. Kembali juga Rivaldo di sini melakukan swipe karena memang sebagus itu jujur Rivaldo. Ada sebuah tips lagi nih. Kalau gue cenderung ketika defense free kick, gue akan memundurkan satu player untuk menutup ruang tembak. Tapi sebenarnya ini jujur situasional karena sekarang player sudah banyak mengerti cara untuk mengcounter sebuah skema pertahanan dengan cara memundurkan pemain ketika defense free kick itu ya teman-teman. Di sini gue meng-highlight sebuah proses defense, walaupun sebenarnya ini agak salah karena gue terlalu buru-buru melakukan oper dan miss passing. Tapi kalian lihat di sini, usahakan ketika ada dua pemain di dekat musuh, kalian switch menjadi defense kedua ataupun second dev. Itu akan sangat optimal, apalagi kalau timing kalian pas. Di momen ini gue ada sedikit melakukan salah dalam defense yang langsung dimanfaatkan oleh musuh sehingga menciptakan gol, membuat skor menjadi 2-1. Dan ini adalah sebuah build up terakhir dalam match ini yang berawal dari sebuah proses counter attack. Biasakan kalian melihat target man kalian, dan di sini ketika Van Basten gue melakukan line change singkat dan langsung melakukan shooting terarah yang membuat match ini ditutup dengan skor 3-1. Itu adalah highlight dan tips and trick dari gua. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.